Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Counsels on Diet and Foods, halaman 63 paragraf yang pertama. Di sana dicatatkan, kita perlu mempraktekkan pengendalian diri dalam segala hal. Ingatkah teman-teman bahwa buah roh termasuk juga pengendalian diri di dalamnya? Ya, jadi pengendalian diri ini memang sangat penting bagi kita sebagai pengikut Kristus yang tujuannya adalah surga, bukan? Pengendalian diri bisa kita lihat dalam segala aspek di dalam kehidupan kita. Mulai dari pengendalian diri dalam soal pekerjaan, pengendalian diri dalam soal selera atau makanan, pengendalian diri dalam soal perkataan, dan lain-lain. Jadi Tuhan mau supaya kita mengendalikan diri kita dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak mengendalikan diri, contohnya mungkin dalam soal pekerjaan, kalau kita tidak mengendalikan diri dan kita bekerja sampai kita lelah dan jatuh sakit, bukankah itu juga akan merugikan kita? Bukan hanya kita merugikan diri kita sendiri, tetapi juga kita bisa merugikan orang lain dan menyusahkan orang lain karena kita sakit dan mungkin kita perlu dirawat oleh orang lain. Hari ini saya ingin membahas pengendalian diri dalam aspek selera atau makanan. Apakah dari kita ada yang sering makan setiap jam? Atau ya makannya tidak teratur ya? Belum waktunya makan siang, sudah ngemil. Belum waktunya makan malam, sudah ngemil, dan lain-lain. Nah, sebenarnya teman-teman, praktek ngemil atau makan setiap jam seperti ini, itu sangatlah tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Mari kita lihat apa yang menjadi nasihat Tuhan di dalam buku Counsels on Diet and Foods, halaman 173, paragraf yang pertama. Di sana dicatatkan, perut mesti mendapat perhatian yang cermat. Perut tidak boleh selalu beroperasi. Berikanlah pada lambung, yaitu organ yang sering disalahgunakan itu, waktu tenang untuk beristirahat. Setelah lambung menyelesaikan tugasnya untuk satu makanan, jangan kita makan lagi sebelum lambung itu beristirahat, dan sebelum asam lambung itu kembali terisi oleh tubuh untuk mencerna makanan. 5 jam adalah waktu minimal di antara jam makan. Kutipan ini mau berkata kepada kita, teman-teman, untuk tidak membebani perut kita dengan makanan setiap jam atau setiap waktu. Kita harus makan sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Kalau perut kita atau lambung kita terus bekerja karena kita tidak ada istirahatnya, kita terus makan dan lambung kita pun terus beroperasi, maka lambung kita akan capek. Ya kan? Lambung kita tidak ada waktu untuk beristirahat. Dan kalau lambung kita tidak ada waktu untuk beristirahat, maka nanti organ lambung kita bisa rusak. Ujung-ujungnya ya kita jatuh sakit ya. Di kutipan ini dikatakan bahwa 5 jam adalah waktu minimal di antara jam makan. Artinya, setelah kita makan mungkin sebagai contoh, kita makan pagi jam 7. Nah, minimal 5 jam setelah jam 7, baru kita boleh makan. Kalau ada 5 jam rentang waktu antara jam makan ini, berarti jam 12 baru kita boleh makan, itu minimal. Sebenarnya boleh setelah 6 jam, berarti jam 1 ya. Setelah kita makan jam 7, baru kita makan jam 1. Tapi minimal dikatakan di kutipan kita 5 jam itu minimal. Nah, bisa juga 6 jam berarti jam 1. Kenapa kita perlu mengistirahatkan perut kita? Ya, itu sangat penting. Tadi sudah dijelaskan, kita singgung sedikit. Karena kalau terus beroperasi, lambung kita bisa sakit dan rusak. Seperti kita kalau bekerja terus. Bukankah kita akan lelah kalau bekerja terus? Nah, begitu juga dengan lambung kita. Dia adalah organ yang juga butuh istirahat. Istirahatnya, kita tidak boleh makan. Biarlah lambung itu beristirahat dulu, baru kita boleh makan. Dan rentang waktunya minimal 5 jam. Apakah kutipan ini benar mengatakan demikian?
Apakah hal ini bisa kita percaya? Mari kita uji apakah memang benar demikian. Ada suatu penelitian di tahun 1989. Judul penelitiannya adalah Wisconsin Caloric Restriction Study in Rhesus Monkeys. Atau dalam bahasa Indonesianya, Studi Wisconsin dalam pembatasan kalori pada monyet spesies Rhesus. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, monyet jenis Rhesus itu apa? Ya, jadi monyet spesies Rhesus ini adalah monyet yang memiliki fisiologi tubuh yang hampir sama dengan manusia. Para peneliti menggunakan monyet ini karena mereka yakini nanti dari hasil penelitiannya itu bisa berdampak yang sama juga pada tubuh manusia, mengingat mereka punya fisiologi tubuh yang hampir sama dengan tubuh manusia. Jadi hasil dari studi ini pun akan berdampak sama pada fisiologi tubuh manusia. Studi ini dimulai pada tahun 1989. Dimulai dari 30 monyet jenis kelamin laki-laki, dan di tahun 1994 ditambah lagi 30 monyet perempuan dan 16 monyet laki-laki. Total ada berarti 76 monyet dalam studi ini ya teman-teman. Monyet-monyet ini dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah monyet yang mendapatkan makanan sebanyak yang mereka mau dan kapanpun mereka mau. Kelompok monyet kedua mendapatkan makanan 30% lebih sedikit dari makanan sehari-hari mereka. Kita ulangi ya teman-teman, monyet kelompok pertama mendapat makanan yang banyak sebanyak yang mereka mau dan kapanpun yang mereka mau. Monyet kelompok kedua, mereka mendapatkan makanan 30% lebih sedikit dari jumlah makanan yang mereka biasa konsumsi. Kedua kelompok ini mendapat perlakuan dan treatment yang sama. Jadi perawatannya sama, lingkungannya sama, dan lain-lain. Jadi memang hanya berbeda di jumlah makanan yang mereka peroleh. Di tahun 2009, hasil studi ini mengungkapkan bahwa kelompok monyet yang kalorinya atau makanannya dikurangi 30% tadi, mereka terhindar 100% dari penyakit diabetes. Dan terlihat bahwa monyet di kelompok kedua ini memiliki tubuh yang lebih sehat dari monyet yang kelompok pertama tadi, yang makan sebanyak yang mereka mau. Itu artinya teman-teman, monyet di kelompok pertama tadi, mereka mendapatkan penyakit diabetes. Lalu juga mereka terlihat kurang sehat. Monyet kelompok pertama juga terlihat penuaan yang begitu signifikan. Nah, jadi terlihat tanda-tanda penuaan seperti bulunya tidak lagi tumbuh bagus, lalu ada kebotakan di bagian tubuhnya, dan lain-lain. Itu yang terjadi di monyet kelompok pertama. Namun di monyet kelompok kedua, terlihat bulu mereka bagus, lalu tanda-tanda penuaan pun terlihat tidak signifikan kalau dibandingkan dengan monyet kelompok pertama. Hasil studi ini juga mengungkapkan bahwa kelompok monyet kedua tadi, mereka memiliki penyakit jantung yang lebih sedikit dari kelompok pertama. Mereka juga memiliki penyakit kanker yang lebih sedikit kalau dibandingkan kelompok pertama. Dari hasil studi ini, teman-teman, kita bisa melihat bahwa kelompok monyet yang makan sebanyak apapun yang mereka mau, dibandingkan dengan monyet yang makannya dibatasi 30%, maka kita bisa melihat bahwa kelompok monyet yang makan sebanyak apapun yang mereka mau, mereka memiliki penyakit yang lebih banyak. Ya kan, lalu kurang sehat pastinya. Lalu bahkan studi itu mengungkapkan bahwa mereka memiliki umur yang lebih pendek dibandingkan dengan monyet yang kalorinya dikurangi 30% tadi. Jadi teman-teman, bukan kita mau ikuti apa yang dilakukan monyet ini ya, yaitu mengurangi kalori makan kita 30%. Jadi maksud kita bukan seperti itu. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa memang kalau makan kita itu tidak dijaga
dan kita mau makan sebanyak apapun yang kita mau, itu sudah terbukti memiliki dampak yang tidak baik untuk kesehatan kita. Iya kan? Dari sini kita bisa belajar teman-teman, bahwa ternyata memang di dalam hal makanan pun harus ada yang namanya pengendalian diri. Tuhan tidak mau kan kita jatuh sakit, iya kan? Tuhan mau kita di dalam kondisi yang tetap sehat. Maka dari itu pengendalian makanan, pengendalian dalam soal selera, itu sangat penting bagi kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengajarkan kita bahwa sesungguhnya sebagai pengikut Kristus, pengendalian diri dalam soal makanan atau selera juga sangat penting. Maka dari itu marilah kita minta pengendalian diri dalam soal selera kepada Tuhan. Kalaupun kita masih belum bisa mengerti apa yang kita bahas hari ini, marilah kita meminta kepada Tuhan yang adalah sumber hikmat. Satu ayat terakhir yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, terdapat di dalam 1 Korintus, pasal 9 ayat yang ke-25 dicatatkan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.